Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudara dan berbagi kebenaran firman Tuhan bersama dengan saudara dalam renungan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita tenang sejenak di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, mempedulikan kami, sehingga ada kesempatan di mana kami boleh ada di hadirat Tuhan, mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Kami tidak izinkan setiap pekerjaan setan yang coba mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami, perasaan kami, hati kami. Kami tolak itu di dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam pelajaran doa dengan tema yang sama, yaitu temukan kuasa di dalam doamu, yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tema ini saya akan memberikan judul untuk kita sama-sama renungkan saat ini, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Di dalam pertama Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17. Dua kata ini mengandung makna rohani yang begitu luar biasa, mengandung makna rohani yang mendalam bagi setiap pribadi kita yang percaya. Tetaplah berdoa. Kalau kita berbicara tentang tetaplah berdoa, itu berarti jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Jangan kita berhenti hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Sesudah itu kita tidak berdoa lagi. Tapi yang namanya tetaplah berdoa itu setiap hari, setiap saat kita berdoa dan terus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, doa sangatlah penting bagi setiap orang yang percaya. Bagi kita yang percaya, doa itu adalah nafas hidup kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, kita mati. Tanpa doa, kita tidak punya arah tujuan dalam hidup ini. Tanpa doa, kita menjadi orang-orang yang binasa. Tanpa doa, kita akan mengalami yang namanya sakitnya luar biasa, sakit hati, kekecewaan yang luar biasa. Tetapi ketika kita berdoa, doa dapat menyelesaikan segalanya. Kenapa, saudara? Doa itu adalah di mana kita berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Doa di mana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan selayaknya seorang sahabat. Kita datang kepada Tuhan dan kita berseru kepada Tuhan. Kita menangis di hadapan hadirat Allah. Karena kita tahu ketika kita datang kepada Dia, hanya Dia pribadi yang dapat memampukan kita, memberikan kepada kita damai sejahtera, memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita jalan keluar. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah doa itu sebagai satu kebutuhan hidupmu. Jadikanlah doa itu sebagai satu kebutuhan, bukan kewajiban, bukan keharusan saudara. Tapi doa adalah kebutuhan, gaya hidup orang percaya. Nah, saya memberikan satu gambaran seperti ini, saudara. Kehidupan tubuh jasmani kita ini, kita perlu makan. Satu hari
minimal 3 kali kita makan. Pagi, siang, malam. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jikalau saudara tidak makan selama 1 hari? Apa yang akan terjadi? Mungkin saudara akan lemas, mungkin saudara akan tidak berdaya, saudara tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena saudara tidak memberikan tubuhmu ini makan. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan rohani kita ini butuh doa. Butuh doa, ya. Dengan doa kita kuat menghadapi keadaan yang terjadi sekeliling kita. Dengan doa kita menjadi orang-orang yang mampu hidup di tengah-tengah keadaan sekeliling kita. Dengan doa. Doa memberikan kepada kita kekuatan. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa tetaplah berdoa. Nah, di dalam doa, ketika kita berdoa, kerinduan kita yang luar biasa. Waktu kita berdoa, kita rindu ada kuasa di dalamnya. Kita rindu ketika kita berdoa itu ada kuasa, kita menemukan kuasa di dalam doa kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat menemukan kuasa di dalam doa kita? Mari kita melihat 2 kebenaran penting yang akan saya bagikan kepada saudara kita semua saat ini untuk kita sama-sama pelajari dan kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. 2 kebenaran penting di mana kita mau menemukan kuasa di dalam doa kita. Yang perlu kita lakukan yaitu mengaku dosa kita. Mengaku dosa kita. Berbicara tentang mengaku pengakuan itu sangat penting saudara. Dalam satu hubungan, baik itu hubungan pacaran, baik itu hubungan rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, perlu ada yang namanya pengakuan. Pengakuan bicara tentang pengakuan, berbicara tentang keterbukaan. Berbicara tentang pengakuan itu berbicara tentang kejujuran, jujur saudara. Apa yang terjadi jikalau dalam rumah tangga suami tidak jujur kepada istri, begitupun sebaliknya istri tidak jujur kepada suami. Maka rumah tangga itu akan hancur. Kalau tidak ada kejujuran dalam satu hubungan, maka hubungan itu akan retak. Untuk itu penting, pengakuan itu sangatlah penting saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16a dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu." Mengaku dosa. Nah, bagian pertama mengaku dosa untuk kita datang di hadapan hadirat Allah dan kita mau melihat Tuhan bekerja dan kita mau menikmati Tuhan menjawab doa-doa kita dan kita mau melihat bagaimana doa kita itu ada kuasa di dalamnya. Mengaku dosamu di hadapan hadirat Allah. Mengaku dosamu itu penting. Saudara, jangan kita berpikir begini, Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Tidak perlulah kita katakan dosa A, dosa B, dosa C. Toh Tuhan juga sudah tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan itu penting di hadapan hadirat Allah. Kalau kita datang lalu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya mengaku sungguh semua kesalahan-kesalahan saya. Dan saya menyadari betul, pengakuan itu bukan sebatas di bibir mulut saudara, tapi pengakuan ini dari hati. Dari hati kita yang paling dalam kita mengaku buat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa yang menjadi penghalang itu dosa saudara. Yang jadi penghalang di mana doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan itu karena dosa. Dosa yang menghalangi doa-doa kita tidak ada kuasa di dalamnya.
kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa untuk kita melihat dan kemudian kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dosa ini penghalang terbesar, saudara. Menghalangi kita untuk Tuhan menjawab doa kita, menghalangi kita untuk Tuhan bekerja di dalam pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Itu penghalang terbesar. Untuk itu firman Tuhan bilang, datang dan mengaku dosamu di hadapan hadirat Allah. Jangan kita menjadi orang yang diintimidasi oleh iblis dan dikatakan iblis bisa taruh hal-hal yang negatif di pikiran kita. Jangan mengaku dosamu, jangan malu, jangan lakukan itu. Ketika ada suara-suara seperti itu, saudara tolak itu dalam nama Yesus dan datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengaku dosamu di hadapan hadirat Allah, di situ Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Dia akan menolongmu, Dia akan mengeluarkanmu dari dosa. Dan ketika engkau dipulihkan dan waktu engkau berdoa, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam doamu itu. Ketika engkau berdoa, maka ada kuasa yang terjadi di dalam doamu. Itu kebenaran firman Tuhan yang pertama yang perlu kita catat baik-baik, yaitu mengaku dosa. Pengakuan itu sangatlah penting. Bagian yang kedua yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan supaya doa kita itu ada kuasa di dalamnya. Supaya doa kita itu kita temukan betul ada kuasa ketika kita berdoa. Bagian yang kedua yang perlu saudara catat ini baik-baik, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran inilah penting, saudara. Sangat penting untuk kita hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran seperti apa yang perlu kita hidupi di dalamnya? Saudara, ada banyak orang yang akhirnya bisa ditipu tentang baik dan benar. Orang berpikir bahwa kalau dia sudah baik, berarti itu dia benar. Tidak, saudara. Baik dan benar tidaklah sama. Kalau saudara lihat saat-saat ini ada banyak orang melakukan yang namanya kebaikan. COVID-19 banyak orang berbondong-bondong berbagi, ya. Orang berbagi sembako, kemudian orang memberikan uang, dan mereka berpikir mungkin mereka sudah melakukan yang benar. Belum tentu. Mereka bisa melakukan yang baik, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Kebenaran yang seperti apa yang perlu ada di dalam setiap orang yang percaya? Saudara, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Begini saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita mempercayakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita mempercayakan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, maka Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ketika kita percaya, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan Roh Kudus itulah yang dapat memampukan kita untuk melakukan yang benar. Mungkin kita pergi ke gereja, kita berpikir kita sudah melakukan yang benar. Itu baik, saudara. Tapi belum tentu itu yang kita lakukan yang benar. Yang benar yang pasti yaitu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hidup harus ada dalam kebenaran.
kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berkenan kepada Tuhan dan doa kita itu ada kuasa di dalamnya. Saya memberikan satu contoh di dalam kebenaran firman Tuhan adalah salah seorang tokoh, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf dia hidup benar di hadapan hadirat Allah. Dia melakukan yang benar. Dia hidup tidak bercela di hadapan hadirat Allah. Sekalipun dia digoda oleh istri Potifar, tetapi dia tetap mempertahankan hidupnya benar di hadapan hadirat Allah. Dia tetap mempertahankan hidupnya kudus di hadapan hadirat Allah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak tergoda, bahkan sampai ternoda pun tidak, karena dia tahu bahwa dia adalah anak Tuhan. Dan waktu dia mempertahankan hidupnya benar di hadapan hadirat Allah, Tuhan yang akan menolong dia, Tuhan yang akan memampukan dia, Tuhan yang akan menjauhkan dia dari segala godaan-godaan itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah penting seorang yang percaya hidup benar di hadapan hadirat Allah. Karena doa kita ada kuasa, mau ada kuasa di dalamnya, itu tergantung kehidupan kita yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini menarik bagi kita untuk kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa, mujizat Allah pasti terjadi. Ketika kita berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ketika kita berdoa, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati kehidupan pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pasti diberkati Tuhan. Untuk itu tetaplah berdoa. Jangan pernah engkau berhenti berdoa karena keadaan. Jangan pernah engkau berhenti berdoa ketika engkau ada di dalam kesenangan. Jangan pernah engkau berhenti berdoa ketika engkau ada di dalam sukacita yang dunia berikan. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, tetaplah berdoa. Baik engkau ada punya masalah, tetap berdoa. Baik engkau ada dalam kesenangan, tetaplah berdoa. Baik engkau susah, tetaplah berdoa. Karena di dalam doa itu, engkau akan menemukan kuasa di dalamnya. Engkau akan menemukan jalan keluar di dalamnya. Ketika kita berdoa, karena kita berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk kita tetap hidup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa bagi saudara dan bagi saudara yang punya masalah. Percaya ketika engkau berdoa, Tuhan akan menyelesaikan itu. Bagi saudara yang sakit, percaya ketika engkau berdoa dengan segenap hatimu, mujizat ada, Allah pasti terjadi. Mari saudara yang membutuhkan doa, mari tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Saya akan berdoa bagimu dan engkau akan melihat jalan keluar yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, Engkau Allah yang sudah menolong kami, untuk kami boleh mendengarkan Engkau berbicara saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kebenaran firman Allah yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati-hati yang terbuka untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan, dan bagi setiap pribadi yang mendengar, biarlah Tuhan Yesus
Yesus, Engkau memberkati mereka. Saat ini hamba berdoa bagi setiap pribadi yang mungkin ada dalam masalah, tekanan, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong, Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan, Engkau Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, ketika mereka berseru kepadamu Tuhan, maka Tuhan Yesus, Engkau pasti melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Lalu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan imanmu katakan, kalau ku hidup bagimu. Amin. Dunia tak bisa selama ku hidup. Ini janji kami Yesus. Kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu, menjauhkanku. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan, kalau ku hidup tak bisa. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang kami cintai. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu, tetap
apapun yang terjadi kami mau katakan ini Tuhan. Dunia tak bisa